Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Terus nanti ada teman saya Iklis Sanifatiroh dan Khairul Rozikin. Kami dari Mazawa semester 4. Kami ini mau mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Menciptakan Branding Program LAS untuk diluncurkan di masyarakat. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari branding itu sendiri. Brand itu memiliki arti yaitu pemberian nama benda, pemberian nama atau merek atau label pada sebuah benda. Jadi kalau brand pada lembaga amil zakat itu merupakan proses pemberian merek atau label pada lembaga amil zakat agar lembaga amil zakat mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Jika brand adalah identitas dari lembaga amil zakat, baik nama, logo maupun slogan, maka produk dari brand lembaga adalah program-program yang dicadangkan oleh lembaga amil zakat sebagai sesuatu yang dijual atau ditawarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Selanjutnya, melalui produk program tersebut, lembaga berusaha keras meraih kepercayaan muzaki atau donatur yang merupakan mereka itu dapat membeli atau memproduksi dari brand yang kita jual. Berkemungkinan seseorang muzaki atau donatur itu bisa menjadi donatur tetap di lembaga amil zakat ini. Jadi penyadaran akan adanya kemajuan zaman perlu diimbangi dengan kemajuan yang ada pengelolaan lembaga dakwah. Lembaga dakwah memerlukan penanganan yang modern dan profesional sesuai dengan kemajuan zaman, karena kemajuan zaman mendorong pada perubahan kondisi sosial dan lingkungan para mad'u, sehingga mengubah pula pada perubahan kebutuhan dan gaya hidup mad'u. Jadi proses yang dilakukan oleh dai dalam berdakwah harus menyesuaikan way of thinking, way of feeling, dan way of life dari mad'u itu sendiri. Jadi itu kurang lebihnya kita mempelajari tentang pengertian branding untuk diluncurkan ke masyarakat pada program LAS. Yang pertama itu pengertian branding terlebih dahulu. Terima kasih. B. Cara yang digunakan dalam pengenalan brand. Cara yang digunakan oleh lembaga amil zakat dalam pengenalan brand yaitu bermacam-macam. Komunikasi yang dilakukan bertujuan agar pesan-pesan atau dakwah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dapat sampai dan diterima oleh masyarakat. Upaya lembaga amil zakat agar brand diminati oleh masyarakat yaitu seperti yang pertama, pembuatan program-program. Lembaga amil zakat sepakat bahwa program merupakan salah satu bentuk komunikasi lembaga kepada masyarakat. Komunikasi tersebut sebagai penegasan bahwa lembaga amil zakat menyalurkan dana yang telah diamanahkan masyarakat kepada lembaga. Program-program yang dicanangkan oleh lembaga amil zakat merupakan bagian luas dari pemaknaan brand, karena produk merupakan segala hal yang dapat ditawarkan di pasar. Produk yang ditawarkan lembaga amil zakat kepada masyarakat berbentuk program pemberdayaan. Melalui program, brand lembaga amil zakat berkomunikasi kepada masyarakat tentang fitur, manfaat, serta jaminan program yang ditawarkan. Program merupakan produk lembaga amil zakat sekaligus cara yang digunakan lembaga dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.
Melalui program, lembaga menawarkan sejumlah perangkat lembaga seperti cara kerja lembaga, transparansi, tingkat kepercayaan yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada marketing communication tools. Marketing communication tools yang digunakan oleh lembaga amil zakat adalah suatu alat, model, atau cara yang digunakan lembaga dalam memasarkan program. Unsur alat yang digunakan lebih ditekankan, baik alat atau model yang dirancang oleh lembaga secara sengaja, standar, dan profesional, ataupun yang dilakukan secara alami. Media sosial seperti Facebook, Twitter, website, majalah, WhatsApp, dan brosur merupakan beberapa media yang dipilih oleh lembaga amil zakat. Media-media tersebut merupakan media yang low cost, kecuali majalah dan website, namun masih berbiaya standar. Secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat telah mengalami perkembangan. Lembaga amil zakat tidak melakukan cara yang monoton dan stagnan dalam mempromosikan zakat kepada masyarakat. Zakat yang memiliki nilai sosial kemanusiaan lebih ditekankan sehingga prakteknya menyentuh masyarakat secara luas ketimbang hanya terbatasi oleh faktor agama. Cara pandang masyarakat dalam memahami zakat mengalami perubahan sudut pandang. Pemasaran yang baik akan membantu menimbulkan brand image sebuah lembaga pada nilai yang positif. Sebaliknya, sebaik apapun nilai produk, jika tidak dikemas dengan strategi pemasaran yang baik, sama saja dengan membuat kredit nilai brand. Cara melakukan sosialisasi program melalui media sosial, baik melalui Facebook, Twitter, seperti Facebook sendiri ya, terdapat beberapa tema yang sangat penting untuk dicermati terkait dengan iklan lembaga amil zakat. Seperti yang pertama, ada penggunaan nama lembaga di fanpage Facebook. Yang kedua, jumlah orang yang like. Yang ketiga, jumlah share informasi dalam sehari. Yang keempat, tema yang lebih banyak di-share. Untuk Twitter, sama halnya dengan Facebook, jumlah followers dari Twitter masing-masing lembaga zakat dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagaimana kehadiran lembaga melalui media sosial dapat diikuti perkembangannya oleh masyarakat. Yang ketiga, aksi lapangan. Sosialisasi lembaga amil zakat dalam bentuk aksi banyak dijumpai di lapangan. Konsep yang digunakan tidak secara langsung mensosialisasikan brand. Lembaga amil zakat melakukan aksi melalui event-event peringatan Hari Besar Dunia. Utamanya hanya sebagai informasi yang hanya lewat, belum memberikan dampak yang membekas di ingatan masyarakat. Mungkin di lain kesempatan, apabila orang melihat atau bertemu dengan salah satu atribut tersebut, maka akan hadir kesan sebelumnya yang pernah dilihat. Aksi-aksi seperti inilah yang membantu mendorong stimulus masyarakat sehingga brand lembaga amil zakat benar-benar hadir dalam pikiran. C. Upaya membangun model brand lembaga amil zakat. Brand pada lembaga amil zakat dapat disimpulkan sebagai metode dan visi lembaga. Dikatakan sebagai metode, bahwasanya lembaga amil zakat membutuhkan cara agar dirinya mampu dikenal di masyarakat, tidak sekedar hanya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, karena brand merupakan proses pemberian nilai tambahan. Atribut. Dari atribut lembaga, merek dapat meningkatkan pada atribut-atribut tertentu. Lembaga amil zakat menggambarkan optimisme dan kebahagiaan melalui slogan baru pada Big Smile-nya. Manfaat. Atribut optimisme dan kebahagiaan dapat diterjemahkan melalui menjadi manfaat emosional karena dapat menjadikan pribadi yang optimis dan penuh kebahagiaan dalam berbagi. Budaya. Dalam faktor sosial, pribadi, dan psikologi, budaya sangat dominan dalam mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan dan pembelian produk. Kepribadian. Jika lembaga amil zakat diibaratkan sebagai orang, maka diwajibkan ramah baginya. Oleh karena itu, nama, logo, dan slogan, bahkan brand, menunjukkan sejarah yang melingkupinya.
Selanjutnya yaitu yang subbab D, yaitu tanggapan masyarakat terhadap branding yang dilihat dari tingkat pencapaian branding. Pertama yaitu upaya lembaga zakat dalam branding lembaga bisa dikatakan berhasil meskipun keberhasilan tersebut belum diukur dari analisa pencapaian brand. Masyarakat modern cenderung lebih suka menyalurkan kepatuhannya itu kepada ajaran Tuhan dalam hal zakat melalui perantara otoritas impersonal yang ada pada institusi atau organisasi. Jadi dalam tanggapan masyarakat terhadap branding ini itu ada empat. Yang pertama itu brand image, yang kedua brand awareness, yang ketiga brand truth, yang keempat adalah brand loyalty. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu brand image atau citra merek pada lembaga zakat. Maksudnya di sini tuh kita melalui periklanan, melalui layanan, melalui jasa layanan, terus yang ketiga melalui jati diri lembaga. Itu ada 3 macam dari brand image. Yang pertama yaitu periklanan. Oke, kita melanjutkan yang tadi yaitu tanggapan masyarakat tentang branding. Jadi tanggapan masyarakat ini ada 4 brand. Yang pertama itu brand image atau citra merek, terus yang kedua brand awareness, brand trust, dan brand loyalty. Jadi kita bahas satu persatu. Misalnya brand image yaitu citra merek pada lembaga amil zakat. Di dalam brand image itu ada 3 teori. Yang pertama itu periklanan, terus yang kedua itu jasa layanan, dan yang ketiga jati diri lembaga. Misalnya kita bahas satu persatu ya. Misalnya itu periklanan. Jadi nanti lembaga zakat itu menggait satu selebriti atau satu orang yang bisa mempromosikan brand dari lembaga zakat ini. Misalnya lembaga zakat ini mengambil satu selebritis ya, itu untuk mempromosikan brand lembaga zakat kalau brand tersebut jujur, aman, dan terpercaya. Terus yang kedua, jasa layanan. Di dalam lembaga zakat ini, jasa layanan itu maksudnya lembaga zakat ini memudahkan untuk para muzaki atau donatur itu untuk memberikan sebagian dari zakat infak sedekahnya. Jadi misalnya kalau mau membayar zakat itu tidak perlu datang ke lembaganya, melainkan bisa mentransfer melalui ATM. Atau misalnya kalau membutuhkan sesuatu untuk membayar tapi tidak ada kendaraan, nah lembaga zakat ini ada petugasnya sendiri untuk mengambil zakat kalau Anda tidak ada kendaraan. Jadi nanti bisa memudahkan dengan melalui ATM atau melalui telepon seluler, dan nanti petugas dari lembaga zakat itu datang ke rumah Anda. Terus yang ketiga yaitu jati diri lembaga. Misalnya rumah zakat ini tidak tertuju pada orang tua saja, melainkan ke masing-masing, ke seluruh usia. Ada yang anak kecil. Yang kedua adalah brand awareness atau kesadaran merek di lembaga zakat. Kesadaran merek di lembaga zakat ini dapat dinilai dari muzaki. Kalau kesadaran merek ya, misalnya kita dapat dilihat dari masyarakat yang senantiasa membayar zakat infak sedekah. Itu merupakan kesadaran merek. Terus yang ketiga yaitu brand trust, yaitu kepercayaan merek. Tadi kesadaran, sekarang kepercayaan.
Kepercayaan ini dapat dilihat dari muzaki juga. Misalnya nih, kalau muzaki sudah percaya kepada lembaga amil zakat, pasti dia akan membayar langsung ke lembaga tersebut. Terus yang keempat yaitu brand loyalty atau loyalitas merek. Loyalitas merek dalam lembaga amil zakat ini juga dapat dilihat dari perilaku muzaki. Perilaku muzaki itu tidak sama, ada yang fanatik, ada yang sosialisme atau yang apa itu. Jadi loyalitas merek itu dapat dilihat dari perilaku muzaki yang membayarkan zakat infak sedekahnya ke lembaga amil zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Mengulang kata, mengambil maafkan.